Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Desain Nusantara. Saya sendiri bernama Kevin Adya Christian, kemudian ada Arga Hiraroy, Ilham Binal Azwardi, Erlangga Raihan, dan MTZ Mahendra. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penelitian tentang implementasi sistem deteksi intrusi jaringan berbasis machine learning pada server Linux. Mari kita mulai. Di sini berdasarkan data BSSN 2023, ancaman cyber terus meningkat dengan pola yang semakin kompleks. Serangan seperti DOS, probing, R2L, dan RU2R semakin sering terjadi. Namun, IDS konvensional berbasis diktator tidak mampu mendeteksi serangan baru atau seperti zero day attack. Oleh karena itu, kami mengusulkan pendekatan berbasis machine learning yang lebih adaptif dan akurat dalam mendeteksi intrusi secara otomatis. Pembahasan masalah di sini ada 3 pertanyaan yang akan kami jawab dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana performa Random Forest dan XGBoost pada dataset CIC IDS 2017. Kemudian yang kedua, apakah model ensemble soft voting lebih unggul dari model individual? Dan ketiga, bagaimana mengimplementasikannya kepada dashboard service untuk monitoring real time. Kemudian di sini kita lanjut pada tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu membangun IDS berbasis machine learning, melakukan evaluasi pada perbandingan performa antara algoritma random forest, XGBoost, dan model ensemble untuk klasifikasi serangan. Kemudian untuk perbandingan performa, mengembangkan sistem deteksi intrusi jaringan berbasis machine learning dengan tingkat akurasi tinggi menggunakan dataset CIC IDS 2017. Kemudian deploy ke Streamlit. Mendeploy sistem deteksi intrusi ke dashboard interaktif Streamlit untuk memonitoring real time pada server Linux. Kemudian laporan ilmiahnya. Menghasilkan laporan ilmiah yang terdokumentasi dengan baik sebagai kontribusi akademik di bidang keamanan cyber. Kami menggunakan dataset CIC IDS 2017 dari Canadian Institute for Cyber Security yang terdiri dari sekitar 2,8 juta sampel dengan 78 fitur jaringan. Dataset ini mencakup berbagai jenis serangan nyata seperti DDoS, brute force, XSS, SQL injection, port scan, dan botnet. Diekstraksi menggunakan CIC Flowmeter dari simulasi trafik selama 5 hari. Untuk alur atau metode yang akan kami lakukan itu tahap pertamanya kita awalnya akan load datanya lalu melakukan EDA. Nah, kita melakukan ini untuk memahami distribusi dan fitur untuk dari dataset tersebut. Nah, pre-processing-nya sendiri kita pakai one hot encoding, standard scalar, smooth yang digunakan untuk balancing dan split data dengan perbandingan 80-20. Selanjutnya kita akan training lagi modelnya sebelum di-deploy ke Streamlit. Kita pakai model random forest sama XGBoost yang udah dijelaskan di sebelumnya. Nah, ini algoritma yang kita gunakan. Yang pertama itu random forest. Nah, random forest ini basically cuman kayak membangun ratusan decision tree secara paralel dan masing-masing dilatih pada set data yang berbeda. Jadi hasil akhirnya voting mayoritas dari tree tersebut. Untuk keunggulan dari dataset ini itu mungkin agak aman dari overfitting ya, dan mampu menangani fitur dalam jumlah yang lumayan besar. Dan algoritma kedua kita pakai XGBoost. Nah, bedanya dari random forest itu, XGBoost itu membangun decision tree-nya kayak sequential, jadi per sequence. Nah, setiap tree bakal belajar dari tree sebelumnya. Nah, proses ini tuh juga dinamain gradient boosting dan harusnya hingga hasilnya akan lebih akurat dibandingkan random forest. Yang ketiga, kita pakai ensemble voting dari kedua algoritma sebelumnya. Nah, ini inti dari penelitian kami lah.
daripada bingung mau pakai yang mana, kita gabungin aja dari hasil dari RF sama XGBoost-nya. Nah, misal nih di RF cuman ngomong kalau 70% kemungkinan ini DDoS, atau XGBoost ngomong 80%. Nah, di ensemble soft coding ini kayak ambil tengah-tengahnya lah, nih 75%. Lalu di sini ada implementasi dashboard. Yang pertama kita ada upload file CSV untuk analisis. Jadi di sini dashboard kita tuh menyediakan fitur unggah data traffic jaringan dalam format CSV. Jadi fitur ini tuh bisa memungkinkan buat administrator untuk masukin data log jaringan yang udah diekstraksi dalam sistem, nanti habis itu diperiksa secara otomatis. Lalu ada prediksi real time. Habis data diunggah, model ensemble akan bekerja di latar belakang untuk mengklasifikasikan setiap baris data ke dalam kategori atau jenis serangan seperti DOS, probe, R2L, atau U2R. Jadi ini bisa memberikan kemampuan deteksi yang cepat terhadap anomali jaringan. Lalu ketiga ada visualisasi distribusi hasil prediksi. Jadi sistem ini tuh nggak cuma memberikan hasil teks, tapi juga ada dalam bentuk grafik interaktif. Jadi visualisasi ini tuh membantu pengguna buat memahami presentase trafik yang aman dibandingkan presentase trafik yang terindikasi sebagai serangan cyber secara visual dan lebih cepat. Lalu selanjutnya ada tampilan metrik evaluasi model. Untuk menjamin transparansi dan validasi hasil, dashboard ini juga menampilkan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 stage. Jadi hal ini tuh menunjukkan seberapa tangguh model tersebut dalam melakukan klasifikasi terhadap data uji yang diberikan. Lalu selanjutnya ini ada hasil yang kita harapkan nih. Jadi yang pertama ada model IDS terlatih. Jadi model ini tuh hasil dari optimasi hyperparameter pada random forest dan XGBoost. Target utamanya yaitu meminimalkan false negatif, di mana serangan berbahaya itu seringkali nggak terdeteksi oleh IDS konvensional. Jadi model ini tuh dirancang khusus untuk mengenali pola serangan modern yang terdapat pada dataset CIC IDS 2017. Lalu selanjutnya ada dashboard interaktif. Ini dashboardnya dibangun dengan Streamlit, jadi bisa berfungsi sebagai pusat kendali operasional. Ada visualisasi statistik, lalu selain itu fitur unggulannya juga kemampuan menerima input file CSV trafik jaringan dan memberikan prediksi kategori serangan secara instan seperti normal, DOS, probe, R2L, atau 2R. Terus ini tuh mengubah data mentah jadi informasi yang dapat ditindaklanjuti nanti oleh tim IT ke depannya. Lalu ada model reusable. Jadi kami mengekspor model dalam format serialisasi seperti .pkl atau joblib misal. Jadi agar memiliki portabilitas tinggi. Hal ini tuh bisa memungkinkan buat sistem keamanan buat diintegrasikan ke dalam infrastruktur server Linux lainnya, misal di lingkungan Udinus atau mungkin di luar tanpa perlu proses training dan sumber daya komputer yang besar. Lalu yang terakhir ini ada laporan ilmiah. Jadi dokumentasi laporan ilmiah ini mencakup metrik evaluasi yang komprehensif. Yang pertama ada akurasi, terus precision, lalu recall, sampai F1 score. Jadi laporan itu tujuannya sebagai bukti validasi bahwa metode ensemble soft coding memang memberikan performa yang lebih unggul dan stabil dibandingkan penggunaan algoritma tunggal dalam mendeteksi intrusi jaringan. Ya, untuk selanjutnya di sini ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini direncanakan berlangsung selama 13 minggu. Minggu ke-1 sampai ke-5 itu untuk persiapan, eksplorasi data, pre-processing, dan pelatihan model. Selanjutnya untuk minggu ke-6 sampai ke-13 itu untuk evaluasi, pembangunan ensemble, pengembangan dashboard, penulisan laporan, hingga presentasi akhir. Ya, demikian presentasi dari kami. Secara ringkas, kami membangun IDS berbasis Ensemble ML yang diimplementasikan dalam dashboard Streamlit interaktif untuk mendukung keamanan server Linux secara real-time. Di sini kami juga membuka sesi tanya-jawab. Terima kasih atas perhatiannya.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.